Pemeriksaan faktor resiko PTM yaitu deteksi dini hipertensi. Menyiapkan alat tensi digital. Langkah-langkahnya yang pertama, memasukkan pelung udara ke jek udara. Yang kedua, gunakan manset pada lengan atas. Di bagian bawah manset berada 1-2 cm di atas siku. Marker berada di tengah lengan dalam. Setelah itu kencangkan manset. Yang keempat, saat melakukan pengukuran, Anda harus duduk dengan tenang dan tegak. Jangan mandi, minum alkohol atau kafein, merokok, berolahraga, ataupun makan 30 menit sebelum melakukan pengukuran tekanan darah. Meminta pasien untuk duduklah dengan tegak, kaki menepak di lantai. Pastikan level ketinggian manset sama dengan jantung. Untuk membatalkan pengukuran, tekan tombol start atau stop untuk mematikan unit dan mengeluarkan udara dari dalam manset. Harap jangan bergerak selama pengukuran. Tekan tombol start atau stop untuk memulai pengukuran. Manset akan mengembang otomatis. Setelah melakukan pengukuran, membaca hasil dan memberitahukan kepada pasien dan menulisnya pada buku register, dan mematikan alat. Setelah itu membuka manset dari lengan pasien. Langkah pemeriksaan kadar gula darah. Alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu alat pemeriksa kadar gula atau glukometer, strip gula darah, auto check, lancet, alkohol swab, kapas, dan juga tisu kering. Langkah-langkah pemeriksaan yang pertama, masukkan tes strip bila gambar strip tes muncul. Yang kedua, bersihkan ujung jari, yaitu jari manis, jari tengah, atau telunjuk, memilih salah satu, dengan kapas yang telah diberi alkohol. Setelah itu keringkan. Tusuk lancet pada ujung jari secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu lama. Usap dengan kapas steril, kering setelah darah keluar. Sentuh 1 atau 2 tetes darah. Baca hasil glukosa darah. Setelah membaca hasil, memberitahukannya kepada pasien dan menulisnya di buku register. Setelah itu membereskan alat dan membuang sampah pada tempat sampah. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran faktor risiko penyakit tidak menular, yang ada di antaranya pengukuran tinggi badan, berat badan, tingkat perut, pemeriksaan kolesterol, gula darah, dan satu lagi ada namanya PUMA, pemeriksaan PUMA. Nah, ini kuesioner pemeriksaan untuk PPOK. Ibu pada tahu PPOK? PPOK itu penyakit paru obstruksi menahun. Itu yang biasanya disebabkan karena adanya debu atau gas-gas yang berbahaya masuk ke dalam paru-paru. Nah, jadi kita akan latihan bagaimana cara mengisi kuesioner PUMA. Ya. Yang pertama, nanti saya pasti ini kuesioner PUMA ini untuk pasien yang umur 40 tahun ke atas dan 40 tahun ke atas. Jadi ya, yang pertama pas pasiennya datang, kita pasti sudah tahu, langsung tahu jenis kelaminnya. Ada yang kuesionernya seperti ini, Bu. Pasti tahu kita yang datang itu laki-laki atau perempuan. Nah, jika nanti dia perempuan, kita contrengnya di angka 0. Ini, ya, contrengnya. Tapi kalau laki-laki di angka 1. Contrengnya di sini. Terus kita tanyakan usianya berapa. Misalnya Bapak usianya berapa? Misalnya 49 tahun, berarti kita contrengnya di sini. Kalau misalnya pasien yang datang lansia, misalnya 62 tahun, dicentrengnya di 2. Nah, terus habis itu kita tanya dia untuk yang merokok, apakah Bapak merokok, misalnya kalau pasiennya yang datang laki-laki. Kalau misalnya pasiennya mengatakan iya, tanyakan kembali, sudah dari kapan Bapak merokok? Misalnya saya sudah merokok sudah 40 tahun. Tanyakan kembali, dalam 1 hari berapa batang yang dikonsumsi rokoknya. Misalnya pasiennya bilangnya, saya konsumsi 1 hari itu 10 batang. Nanti berarti kita hitung
dia take care-nya, caranya itu tadi kan 10 satu batang. hari 10 batang ya. Sudah merokok 40 tahun. Jadi 40 kali 10 400 ya, 400. Nanti kita bagi dengan 20. Jadi 400 per 20. Ini sama dengan 20 ya? Iya. 20. Jadi kita lihat di sini kolom-kolomnya 20 itu di mana? Di satu ya. Kalau ini kan kalau dia ini yang tidak merokok centang di 0. Kalau di bawah 20 di 0 juga yang bagian kedua nih. Jadi kalau dia 20 sampai 30, tadi 20 ya centang Sama dengan 1. 20 ya. Ini. Kalau di atas 30 centang 2. Nah, itu yang pertanyaan yang ketiga. Terus yang keempat, apakah Bapak pernah napas pendek saat berjalan di tempat datar atau yang sedikit menanjak? Nah, ini kita tanyakan. Kalau jawabannya misalnya tidak, kita centang lagi di 0, di tidak. Kalau iya, centang di 1. Nah, terus pertanyaan yang kelima, apakah biasanya mempunyai dahak yang berasal dari paru atau kesulitan mengeluarkan dahak saat Anda sedang tidak flu? Misalnya pasiennya mengatakan saya batuk tapi tidak flu, berarti kita centangnya di 1 karena dia mengeluarkan dahak. Tapi kalau dia lagi flu, dia tidak mengeluarkan dahak ya, centangnya di 0. Terus yang ke-6, apakah biasanya batuk saat sedang tidak menderita flu? Kalau pasiennya mengatakan tidak batuk, centangnya di 0. Artinya dia batuk saat dia sudah pilek. Iya. Terus kalau dia batuk saat flu, dia berarti 1. Terus kita tanyakan lagi untuk pemeriksaannya, apakah pernah melakukan pemeriksaan fungsi paru menggunakan spirometri. Itu spirometri ini alat yang digunakan untuk yang di tiup atau flowmeter namanya. Kalau pasiennya bilang tidak, berarti 0. Tapi kalau pasiennya bilang ya, contohnya di 1. Setelah itu nanti dihitung skornya berapa di antara yang ke-7 pertanyaan itu. Hitung ininya. Hitung ininya. Ini kan misalnya tadi ini 0, tambah ini 0, ini tambah 2, ini di 1. Tambah ini 1. Misalnya tadi 1 berarti 1, 2, 3. Tambah ini 0, 0. 0, 1, 2. Ini di sini ya 3. Ini Tambah tidak, 3. Berarti kalau skornya di bawah 7, berarti nanti Ibu kader edukasi untuk pasien untuk pola hidup sehat dan untuk kunjungan rutin. Tapi kalau di bawah skornya di atas 7, berarti resiko penyakit paru obstruksi menahun. Berarti harus dilakukan pemeriksaan spirometri, dianjurkan ke FKCP yang terdekat ke puskesmas. Mungkin dari materi yang kita sudah bahas tadi, Ibu kader ada yang mau tanyakan? Iya. Mau tanyakan yang di bagian sini Bagaimana? yang ini. ini ya. Yang napas pendek tuh kira-kira napas pendek itu yang karena mana? Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu kader. Jadi napas pendek itu napas ketika bernapas kayak kita dadanya itu terasa sesak hingga mengalami kesulitan untuk bernapas. Atau tersengal-sengal lah begitu. Itu yang napas pendek. Nanti kalau ada keluhan seperti itu harus dilakukan pemeriksaan spirometri ke puskesmas. Jadi ada lagi Sudah untuk sementara itu sudah Ibu. Nanti kalau ada lagi baru kita tanya lagi Ibu lagi. Oke, terima kasih untuk waktunya hari ini.